Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di tahun 80-an masa kecil saya di Masaran masih banyak pemberangkatan jenazah dikumandangkan adzan. Kelihatannya hari ini sudah tidak ada. Saya masih ingat ketika masih kecil, kalau ada angin berhembus kencang, saya diminta untuk mengumandangkan adzan. Sementara sebagian tetangga biasanya melempar-lempar garam. Kelihatannya hari ini juga sudah tidak ada. Berkenaan dengan kumandang adzan, maka yang pertama, adzan diperintahkan dikumandangkan untuk panggilan sholat. Hadis mengatakan, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Bila waktu sholat sudah tiba, maka kumandangkan adzan salah seorang di antara kalian. Yang kedua, adzan dikumandangkan untuk menyambut kelahiran bayi. Adzan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk cucunya Hasan yang baru lahir. Betul, hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, tapi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah termasuk ulama yang mensahihkan. Dulu ketika saya kuliah di Libya, syekh-syekh kita dari Timur Tengah ternyata mereka juga mensahihkan hadis ini, menganjurkan agar bayi lahir disambut dengan adzan. Kemudian yang ketiga, adzan dikumandangkan kalau ternyata bapak-bapak tiba-tiba berpapasan dengan hantu. Karena di Musnad Imam Ahmad, ada juga di Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, idza taghawwalatil ghailan fabadiru bil adzan. Kalau kalian berpapasan dengan penampakan hantu, segera kumandangkan adzan. Karena setan kalau mendengar suara adzan, adbara syaitan walahu durat hatta la yasma' ta'dzin. Lari terkentut-kentut mendengar suara adzan hingga dia mendapatkan tempat yang tidak terdengar adzannya. Tiga inilah momen di mana adzan dianjurkan untuk dikumandangkan. Nah, sekarang kenapa teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama mengumandangkan adzan ketika memberangkatkan jenazah atau ketika penguburan jenazah? Ternyata beliau-beliau tidak menggunakan dalil, karena tidak ada satupun dalil, tapi menggunakan qiyas. Qiyas itu logika. Sebagaimana bayi lahir ke dunia disambut dengan adzan, maka bayi yang akhirnya sudah besar kemudian meninggal dunia dilepas dengan adzan. Jadi itu qiyas, itu logika. Logika itu apa? Menyamakan antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi orang lahir disambut dengan adzan, pergi meninggalkan dunia juga dikumandangkan adzan. Kalau ini dijadikan argumentasi, nanti yang lain-lain barangkali akan dikiaskan. Sebagaimana adzan, sebagaimana sholat itu rukun Islam, maka haji juga bagian dari rukun Islam. Akhirnya apa? Di Bekasi banyak orang yang akan pergi ke tanah suci dilepas dengan adzan. Kenapa? Karena haji dan sholat bagian dari rukun Islam. Kalau ini akhirnya dipakai semua acara kemudian ada adzannya, dan ini akhirnya salah kaprah. Kemudian berkenaan dengan angin berhembus kencang, kemudian kita kumandangkan adzan. Sebagian ada yang melempar-lempar
garam. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengatakan idza habbatir rih, bila ada angin berhembus dengan sangat kencang, jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rokbi, beliau segera berlutut, kemudian beliau mengucapkan Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan angin ini sebagai angin rahmat, jangan jadikan angin ini sebagai angin azab. Jadi sambil berlutut beliau membaca ini. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada terkandung pada angin ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma umirat bihi wa syarri ma fi hadhihi rih wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin dan keburukan apa akibat dari angin yang sedang engkau perintahkan untuk berhembus. Jadi inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk cara melakukan ibadah tetap cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.